Suaranya nggak enak, Pak Setio. Oh, kurang keras. Atau Baiklah, kita mulai ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Setio Dwi Utomo selaku Ketua Jurusan Agronomi dan Hortikultura. Yang saya hormati Bapak Dr. Hidayat Puji Siswanto SPMSI selaku Sekretaris Jurusan Agronomi dan Hortikultura. Kemudian yang saya hormati para narasumber Bapak Profesor Dr. Insinyur Susiladi S. Widodo, SPMSC, dan Bapak Dr. Saiful Hikam, SP. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen di jurusan Agronomi dan Hortikultura, serta para peserta seminar kalian yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayahnya lah pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat memulai kembali melaksanakan seminar rutin jurusan agronomi dan hortikultura. Jadi saat ini kita laksanakan secara offline maupun secara online, jadi kita menggunakan hibrid karena memang berhubung mungkin sebagian dosen takutnya ada yang sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Kemudian tidak lupa pastinya sholawat serta salam kita agungkan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini mungkin agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung menginjak kepada acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan melaksanakan seminar rutin Fakultas Pertanian jurusan Agronomi dan Hortikultura. Untuk pemateri pertama Bapak Profesor Dr. Insinyur Susiladi S. Widodo MSc yang akan memberikan materi mengenai mampukah klon GP3 bersaing dengan klon MD2 sebagai nanas segar. Mungkin pada kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak ST untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian ataupun artikelnya mengenai judul tersebut. Silakan Pak ST, waktunya. Terima kasih Bu Diana. Jadi ini saya langsung saja ya. Jadi sebagaimana yang tampak ya. Jadi ini sekali lagi terima kasih kepada seluruh dosen dan pimpinan di jurusan AGH dan juga tampaknya banyak juga dari kalangan mahasiswa. Ini sekali lagi ini adalah seminar yang pertama kita dan memang khususnya untuk materi saya ini saya berusaha untuk menyampaikan, memberikan informasi begitu ya. Jadi lebih dekat begitu. Memberikan informasi terkait dengan apa-apa atau salah satu yang sedang kami laksanakan ya. Kami itu maksudnya saya dengan dua mahasiswa S2 itu sedang melakukan ini. Dan ini penelitiannya adalah sudah selesai, hanya analisis statistikanya beberapa masih belum final, ya, masih belum final. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan para mahasiswa, ini judulnya memang sengaja saya pilih ya. Karena seperti itulah dari sejak awal saya merancang penelitian ini bersama dengan mahasiswa S2, itu memang menjadi pertanyaan ini ya. Karena sebagaimana yang saya ini kan dulu ya.
sebagaimana yang tampak di dalam artikelnya itu, mampukah klon GP3 bersaing dengan klon MD2 sebagai nanas segar? Itu pertanyaannya adalah persis sebagaimana waktu kami, maksudnya saya dengan mahasiswa itu bertemu untuk membicarakan merancang penelitian apa yang kira-kira menarik. Dan karena ada mahasiswa dari GGF, ya, maka kemudian tentunya yang paling mudah adalah membayangkan tentang adanya permasalahan nanas. Jadi sebagai informasi, ini penelitian ini adalah didanai oleh Simlitapmas melalui dana hibah pajak sarjana untuk magister, ya. Untuk magister, karena magister maka cuma 1 tahun. Ini cuma 1 tahun. Ini dilaksanakan oleh 2 orang mahasiswa. Jadi semacam itu, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan terlalu banyak terkait dengan nanas. Jadi ini saya ambil saja bahwa memang nanas ini khususnya kalau di Lampung ini merupakan pemasok yang cukup besar, ya, cukup besar, ya, terhadap produksi nasional itu sudah cukup besar, ya, 27%. Ya. Jadi memang nanas ini adalah, saya meyakini yang adalah salah satu dari paling tidak 2 barangkali, ya. Yang pertama adalah pisang yang di Lampung, ya, pisang, dan yang kedua adalah nanas ini. Nah, yang pisang itu memang sedang dilaksanakan penelitian juga oleh mahasiswa yang lain. Nah, ini nanas ini akan saya sampaikan hasil sementara, ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk mendahului artikel mereka nantinya, ya, bukan semacam itu, nanti menjadi double informasi jadinya. Jadi ini saya sampaikan yang bisa apa yang tampak, ya, dan mudah-mudahan ini kalau kemudian diikuti juga oleh para mahasiswa, khususnya dalam mahasiswa saya misalnya, itu akan menjadi termasuk arahan, ya, ke arah mana sebetulnya di dalam menganalisis dan membahas hasil-hasilnya. Jadi kalau di Lampung ini kan, khusus untuk Lampung ini kan untuk nanas itu ada 2 klon. Yang satu adalah klon GP3 ini. Nah, klon GP3 ini kan yang untuk kaleng, Jadi bisa dilihat ini dagingnya itu beda. Nanti kalau kemudian akan melihat yang satunya lagi adalah yang MD2. Kalau yang GP3 ini adalah memang khusus untuk yang kaleng. Itu memang dia lebih toleran terhadap penyakit-penyakit seperti Phytophthora. Tetapi yang paling sangat menonjol adalah dia peka sekali terhadap internal browning. Ini penyakit fisiologis internal browning. Sangat peka, ya. Tetapi karena ini GP3 adalah dipakai untuk kaleng, maka selama ini kemudian tidak ada masalah apakah dia rentan, ya, terhadap internal browning. Tidak ada masalah karena kemudian diprosesnya adalah dengan diproses untuk kaleng. Nah, di akhir-akhir ini termasuk isu yang dini bahwa ada suatu pemikiran untuk kemudian menggunakan GP3 ini untuk dijadikan sebagai nanas segar. Karena ada keinginan semacam itu, maka kemudian muncullah yang tadi pertanyaannya. Apakah mampu atau tidak ini GP3 bisa mengalahkan MD2 atau menyaingi lah paling tidak, ya. Saya tidak membayangkan untuk mengalahkan, tapi menyaingi. Nah, ini adalah yang MD2, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu atau para mahasiswa tentunya sudah terbiasa melihat klon MD2 ini, ya, karena di pinggir jalan kan dijual, ya. Jual nanas MD, ya, manis dan tidak gatal, kan. Orang-orang mengertinya MD adalah M-nya adalah manis, D-nya adalah tidak gatal. Nah, padahal itu bukan semacam itu. Tapi ini adalah yang memang untuk fresh, ya, untuk nanas fresh. Dan dia memang kemudian selain memang warnanya yang cantik, ya, karena kalau GP3 itu keputihan, ya, jadi tidak kuning merata sebagaimana MD2-nya. Cuma tadi ada keinginan mereka untuk
bagaimana kalau kemudian GP3 ini diinikan ke sebagai nanas segar juga, permasalahannya apa gitu ya. Nah, MD2 ini adalah sesuatu yang kemudian berbeda dibandingkan GP3. MD2 ini adalah dia lebih tahan terhadap internal browning. Itu kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya memang ini harap dipahami bahwa untuk masalah pasca panen itu kalau nanas itu memang seakan-akan sudah suatu kewajiban kemudian dilakukan coating. Ya, istilah waxing ini kan sebetulnya khusus untuk wax, ya, untuk wax. Padahal beberapa coating kan tidak terbuat dari wax, tapi ini sudah kebiasaan orang mengatakan kemudian coating ya waxing, gitu ya. Dan yang sudah dicoba oleh GGF ya di Lampung ini itu sebagaimana yang tampak, ya, itu ada Stay Fresh, itu adalah Stay Fresh, ya, sebetulnya bacanya adalah Stay Fresh. Tapi memang tulisannya adalah STA, ya. Tapi bacanya sebenarnya adalah Stay Fresh. Karena dibayangkan stay, ya, fresh, tetap segar. Itu memang dari produk dari Amerika. Kemudian yang berikutnya adalah yang OE6012, ini adalah produk dari Cina. Ya. Nah, itu pada waktu awal-awal, mereka kemudian sudah diuji juga dengan Carnauba, ya, semuanya Real Fresh, kemudian Cetaphil. Itu semuanya adalah merek, jadi nama dagang. Stay Fresh, OE6012, kemudian Carnauba, Real Fresh, dan Cetaphil itu sudah dicoba. Datanya saya punya ini. Jadi sudah dicoba dan terbukti bahwa kedua itu yang merah itu kemudian dijadikan hingga sampai sekarang dijadikan sebagai coating. Ya, karena terbukti duanya ini kalau digabungkan itu hasilnya adalah lebih bagus daripada Carnauba, Real Fresh, maupun Cetaphil. Itu kira-kira begitu ya. Dan ini semuanya adalah setiap kali akan untuk aplikasinya selalu kemudian terpikir kenapa kok harus kemudian tergantung dari impor. Intinya begitu. Saya bersama dengan mahasiswa saya itu kemudian berpikirnya begitu. Kenapa kemudian harus dengan impor? Kenapa kita tidak mencoba apa yang ada di kita? Intinya begitulah. Ya. Maka kemudian muncullah pertanyaan ini yang tadi. Ya. Kalau GP3 ini kemudian dijadikan sebagai nanas segar, ini harus ada buktinya. Bagus enggak, Mas? Ya. Kerugian-kerugiannya apa, keistimewaannya apa, misalnya semacam itu. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, yang saya katakan bahwa ada enggak sih, ya? Kenapa kita selalu tergantung dari Stay Fresh? Stay Fresh ini demikian terkenal, ya. Memang untuk seluruh dunia ini Stay Fresh ini demikian terkenal. Demikian juga yang OE6012, ya. Sehingga kemudian muncul pemikiran itu, ada enggak sih, ya, yang lain yang kira-kira bisa menyamainya? Syukur-syukur bisa mengalahkan Stay Fresh. Karena urusan dagang itu semacam itu, ya. Jadi dibuat terus langsung kemudian dipasarkan begitu saja, ya. Dengan berbagai macam bukti-bukti akademik, ya. Dan saya bersama mahasiswa itu kemudian berpikir begitu, ada enggak ya? Maka kemudian kami mencoba yang pertama adalah palm styrene ini. Ini kan dari sawit, ya. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau para mahasiswa buka di Shopee atau Tokopedia, ini memang palm styrene. Ini kemudian munculnya adalah lilin, sebagaimana yang kalau kita mati lampu itu kemudian menghidupkan lilin, itu adalah dari palm styrene. Jadi mudah sebetulnya. Bahannya ada. Indonesia juga kan kemudian palm ini kan mestinya kita hebat, ya. Kenapa kemudian tidak dicoba? Intinya begitu, ya. Maka pada penelitian ini kemudian dicoba, ya. Yang satunya lagi kemudian muncul itu terkait dengan aloe vera, itu kan mestinya paham, ya. Aloe vera. Ya. Ini beberapa memang kemudian dicoba-coba yang lain. Nah, ini untuk bisa diaplikasikan memang dia harus kemudian baik palm styrene maupun kita, aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di-treat, ya, dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini harus di
tidak diinikan sendiri ya, tapi harus kemudian dicampurkan dengan kitosan ya, dengan kitosan. Nah, kitosan ini adalah bukan hanya food grade ini. Ini kitosan ini adalah untuk medis ya. Jadi bisa untuk apa istilahnya? Ya, bukan hanya aman untuk food grade saja, tapi adalah secara medis juga kemudian sangat aman. Karena kitosan ini kemudian dipakai untuk bisa menurunkan lemaknya. Jadi kalau dikonsumsi begitu saja ke dalam tubuh, masuk dalam tubuh, maka kitosan ini akan mengikat lemak yang ada di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses. Jadi ini memang dipakai untuk para artis ya, untuk kemudian bagi mereka yang takut terkait dengan kegemukan. Ini kira-kira begitu. Jadi dua ini kemudian kami mencoba ya, kalau dibandingkan dengan Starfresh dengan OE tadi, ini bagaimana intinya begitu. Maka kami pada waktu melakukan penelitian itu, kemudian sampel yang dipakai adalah sebagaimana yang tampak. Ya. Sampel yang dipakai adalah ini. Ya. Jadi itu sudah praktek agroindustri begitu. Ya. Mereka manen ini adalah istilahnya adalah stadium kacang hijau kalau dengan bahasa kita itu stadium kacang hijau. Ya. Kalau bahasa mereka ada bahasa industri ini biasanya menggunakan istilah shell color. Ya. Jadi kulitnya ya, shell color. Ini adalah yang dipakai adalah shell color yang 0. Ya. Ini stadium kacang hijau. Ini adalah dipanen 144 hari setelah posing. Karena nanas kan untuk berbunga itu kemudian ada suatu kegiatan teknik budidaya yang disebut sebagai forcing yang untuk mempercepat pembuahan intinya. Nah, kami juga bersama dengan tim yang lain itu sudah mengunjungi tentunya karena penelitian ini adalah dilaksanakan langsung di tempatnya. Kenapa? Karena salah satu target kita ini mencari tahu adalah terkait dengan internal browning. Internal browning itu muncul kalau nanas ini kemudian disimpan pada suhu 7 derajat. Disimpan pada suhu 7 derajat, maka bagi nanas-nanas yang peka terhadap internal browning ini akan muncul. Ya. Jadi harus dengan 7 derajat. Lab kita, ya, lab 40 maksudnya, itu tidak bisa. Itu hanya bisa paling dingin adalah 16. Ya. Di lab kita di bawah itu bisa 16 derajat. Setelah ditambahkan kemarin itu tambahkan AC, ya. Saya nambah sendiri itu, ya. Karena mahasiswanya mau konfirmasi, Prof, ini ruangannya tidak bisa 16, hanya bisa sekitar 20. Oh, itu sudah dimulai penelitian, masih ada masalah, mau tidak mau kemudian segera saja beli AC. Ini laporan kepada Pak Setio. Jadi kalau di dalam akhir nanti ada surat-surat yang harus ditandatangani serah terima AC, ya itulah maksudnya. Nah, jadi gitu. Jadi makanya karena harus 7 derajat, maka kemudian penelitian ini mutlak harus dilaksanakan di tempat, yaitu di GP4, ya. PG4, ya. Itu di NTF dulu, ya. Di Labuan Ratu, Waikambas sana, ya, Lampung Timur. Ya. Itu semacam itu. Sedangkan GP3-nya itu kemudian karena GP3 dibudidayakan di Terbanggi, maka kemudian sampelnya ini didatangkan ke PG4 tadi, ke Labuan Ratu, ke Waijepara Lampung Timur itu. Ya, setelah itu kemudian dilakukan ini. Jadi yang tampak di bapak-bapak ibu-ibu ini adalah itu di dalam ruangan. Di dalam ruangan besar ini adalah 7 derajat. Jadi dingin sekali, ya, 7 derajat. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian dan yang membantu analisis itu subhanallah ya, mereka kuat ya, 7 derajat ya. Jadi bagi bapak-bapak ibu yang belum merasakan 7 derajat itu dingin. Itu dingin ya. Jadi ini kira-kira kegiatan-kegiatan yang kemudian dilakukan ya. Nah, berikutnya ini adalah saya ingin menunjukkan sekali lagi ini adalah maaf. Ini adalah data atau hasil dari analisis statistik yang
terbaru ya. Dan saya katakan bahwa belum final ya, tapi sudah mulai tampak ya. Jadi kalau diperhatikan di sini kita pelan-pelan ya. Ini untuk BRICS ya. Untuk BRICS ini kan kalau membaca data BRICS itu kan kita membayangkannya ini adalah gula ya. Walaupun tidak serta-merta begitu ya. Tapi dibolehkan untuk membayangkan kalau BRICS itu adalah gula, ya, sukrus, ya. Khususnya sukrus. Jadi kalau diperhatikan di bawah Bapak-bapak Ibu, ini kalau ada MD2 diperhatikan ya. Jadi memang superior. Jadi MD2 yang bapak-bapak ibu-ibu menemukan di pinggir jalan itu dijual, itu memang sangat superior terkait dengan BRICS-nya ini dibandingkan yang GP3 ini. Jadi GP3 ini paling 14, kalau ini bisa 16. Artinya jarak yang cukup lebar. Makanya kemudian ini diamati dari mulai H0 sampai kemudian H35 ya. Kenapa harus sampai H35? Karena untuk beberapa destinasi ekspor itu bisa memerlukan waktu lebih dari 21 hari. Ya. Kalau Singapura katanya di bawah 20 hari, tapi kalau ke Timur Tengah itu akan lebih dari itu. Ya. Makanya kemudian dipanjangkan sampai H35. Ini diamati pada H0, H7, hari simpan 14, 21, 28, dan 35. Ini hasilnya memang kemudian MD2 saya katakan tadi, BRICS-nya memang mudah sekali dilihat. Ya. Oh ini memang MD2 ini memang manis istilahnya. Ya. Ini manis. Nah bagaimana kalau kemudian penggabungannya atau interaksinya dengan tadi macam-macam coating yang dipakai. Ini kalau ada S ini adalah stay fresh. Ya, kalau S ini adalah stay fresh. Kalau M kan ini MD, ya. Kalau G itu berarti GP3. Kalau S ini adalah stay fresh, kalau C ini adalah kitosan. Kalau O ini adalah yang OE tadi yang dari Cina. K ini adalah yang kontrol, P ini adalah yang palm sterile tadi, ya. Jadi pada awalnya memang sebetulnya ya mau menggunakan apa saja itu oke saja ya. Ya. Jadi ini tampak ya. Jadi sebetulnya stay fresh itu ya bisa di apa istilahnya dilawan dengan yang lain sebetulnya. Sampai pada H35 ini bisa diperhatikan. Jadi sebetulnya kita tidak harus tergantung pada stay fresh. Ya. Tidak selalu harus tergantung pada stay fresh. Ya. Di sini katakanlah kalau dengan menggunakan palm stearin tadi yang kami mencoba untuk mengenalkannya, itu masih bisa menyamai dari yang stay fresh ini. Ya. Kalau bisa dilihat kemudian untuk yang GB3 kan memang tampak ya bahwa memang kalau perlakuannya ini diterapkan untuk MD itu memang kemudian ya mau tidak mau ya itu kemudian sifat yang baik dari MD2 ini memang tampak menjadi superior ya. Tapi di sini pun kemudian bisa dilihat ya. Jadi perhatikan ini S juga ini adalah stay fresh ya. Jadi kalau diperhatikan di sini ini juga sebenarnya bisa sampai H35 itu masih bisa menyamai ya. Artinya ini suatu hal yang cukup menggembirakan. Jadi, oh ternyata bisa ya. Jadi bagi industri juga kemudian, oh ternyata bisa. Ya. Hanya menggunakan palm stearin aja yang kemudian mudah untuk kemudian didapat, ya. Tidak harus kemudian diimpor. Ya. Itu oke-oke saja kalau dipakai untuk sebagai coating. Itu intinya begitu. Ya. Ini adalah yang BRICS. Kalau untuk acidity, ini bisa dilihat bahwa apakah MD, ya, ini perhatikan, antara MD atau GP3, ini tingkat kemasamannya, ini adalah acidity adalah kandungan asam organik. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan para mahasiswa yang terbiasa menganalisis ini biasanya dianalisis dengan literasi. Sebetulnya di literasi adalah asam bebas namanya. Itu adalah asam organik. Biasanya kemudian disetarakan dengan asam sitrat. Itu kira-kira begitu. Ya. Jadi bisa diperhatikan asamnya, ya, tidak ada bedanya, ya, antara MD maupun GP3. Yang membedakan itu tadi. Ya.
rupanya membedakan itu betul-betul adalah kandungan sukrosnya itu ya, yang tampak diwakili oleh Briggs tadi ya, untuk acidity begitu. Untuk vitamin C juga menarik ya. Memang MD2 ini memang tidak kalau dibandingkan dengan GB3 untuk vitamin C-nya saja, ini adalah ppm. Itu nyata-nyata ya, dari mulai awal sampai kemudian H35 itu memang tidak terkalahkan ya, vitamin C-nya ya. Jadi kalau kemudian digabungkan dengan kemasannya ya bisa dilihat ya. Lagi-lagi perhatikan ya. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu harus tergantung pada stay fresh. Itu inti dari sini secara sepintas yang sangat menggambarkan. Karena apa? Tadi pertanyaan, kalau diingat tadi kan pertanyaan kami adalah MD2 ini bisa nggak menyaingi GP3 bisa nggak dipakai sebagai nanas segar? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa ya? Masa sih kita tidak bisa mengenalkan ya, produk coating kita sendiri? Kenapa tergantung dari stay fresh? Maka kemudian diuji nih. Jadi dari vitamin sampai ke vitamin C ini itu sangat nyata ya. Artinya bahwa bisa sebetulnya ya. Bisa ya. Cuma di sini nanti triknya kan kadang-kadang ada yang importer yang kemudian dari suatu negara yang dia memang dalam tanda kutip itu mengharapkan untuk memakai coating ini. Ya, itu urusan lain, namanya bisnis itu semacam itu ya. Tapi dari segi akademik yang ingin kami sampaikan adalah bisa ya. Coating yang lain sebetulnya bisa dipakai untuk mengganti stay fresh ini yang kemudian diimport ini, okay, vitamin. Laju respirasinya bagaimana? Laju respirasinya awal-awalnya memang ada perbedaan. Perhatikan laju respirasinya. Ini awalnya adalah perbedaan antara MD dengan GP3. Sampai umur 14 ini ada perbedaan. Ya. Dan ini kemudian membuat menjadi informatif. Ya. Hasil ini menjadi informatif bahwa selama pengiriman dari nanas ini masih di bawah 14 hari, ke Singapura kan masih di bawah ini. Ya. Jadi sebetulnya ya faktor respirasi, laju respirasi ini menjadi penting. Ya. Seperti tadi, ya GB3 bisa nggak dipakai, ya itu semacam itu. Jadi MD maupun GB3 ini pada 14 hari ini memang beda. Ya. MD2 ini respirasinya lebih tinggi dibandingkan GB3. Bagi kita yang kemudian berkecimpung di bagian pasca panen kan selama ini selalu begitu ya, bahwa kalau kemudian laju respirasi yang tinggi, maka tingkat kerusakannya akan lebih tinggi dibandingkan. Jadi di sini dibayangkan begitu. Ya. Jadi MD2 ini kelemahannya begitu karena dia respirasinya adalah lebih tinggi dibandingkan GP3. Ya. Cuma masalahnya tadi adalah terkait dengan kualitas kimianya. Tapi perhatikan, kalau kemudian setelah 14 hari, ya, setelah 14 hari ini, ya, keduanya sama saja. Ya. Ya, keduanya sama saja. Ya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau akan mengirim ke Saudi Arabia dan sebagainya, ini terkait dengan respirasi tidak ada pilihan. Maksudnya ya silakan mau menggunakan mana saja. Tapi adalah dikaitkan dengan tadi coatingnya. Ya, di sini bahwa secara umum laju respirasinya tidak terpengaruh ya, secara signifikan yang kemudian tadi ada trennya. Jadi kalau dilihat di sini ya sama saja. Jadi laju respirasinya ini dikaitkan dengan kerusakan produk, oke saja duanya ini. Ya. Cuma tadi, ya artinya kualitas yang intrinsik itu memang tidak mau nih MD2 ini lebih bagus dibandingkan GP3 intinya begitu. Ya. Susut bobotnya memang ini adalah susut bobot ya. Ini jadi kalau diperhatikan kalau ini dengan H7 ya, dari mulai H7 terus itu ya. Ini memang kemudian GP3 ini adalah lebih tinggi, ini nyata ya, lebih tinggi ya dibandingkan dengan MD2 ya. Dibandingkan dengan ini sebetulnya nantinya harus bisa dilihat dari SEM misalnya semacam itu ya. Karena susut bobot kan dikaitkan dan lepas
faktor utamanya adalah lepasnya atau kehilangan dari transpirasi. Itu susut bobot adalah besarnya di situ, bukan respirasi itu ya, adalah transpirasi. Jadi akan dilihat nantinya adalah bagaimana dengan SEM-nya, itu intinya. Nah, SEM kan untuk melihat bagaimana porositas dari kulitnya itu nanti akan kelihatan ya, nanti akan kelihatan. Jadi tapi lagi-lagi kalau diperhatikan di sini ya, jadi sebetulnya oke-oke saja ya. Untuk apa kita mengenalkan yang lain itu oke-oke saja ya. Pilihannya jadi sebetulnya harusnya tidak hanya stay fresh, bisa dipakai yang lain. Ini sesuatu yang menggembirakan bagi kami, itu mengembirakan ya, karena bisa menjawab salah satu dari pertanyaan yang tadi. Ya. Ada enggak ya produk coating dari kita sendiri yang kemudian bisa menyamai produk impor? Ya. Ternyata ada, ya itu intinya begitu. Ya. Nah, yang satu yang tidak bisa terbantahkan, ya, itu memang sifat asli dari GB3 ini. Ya. GB3 ini memang kemudian rawan sekali, rentan sekali dengan internal browning. Ya. Ini adalah yang H21 ya. Jadi sebelum H21, sebelum hari ke-21 simpan pada suhu 7 derajat, ya. Ini belum muncul, ya. Tapi begitu kemudian lama, ya, 7 derajat mulai masuk ke hari 21 mulai nampak. Ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, inilah yang disebut sebagai internal browning. Ya. Mulai nampak. Ya. H28 ini pada waktu hari simpan 28 semakin nyata. Ya. Begitu. Ini adalah sifat asli yang ternyata tidak bisa. Ya. Kita main-main dengan coating ini masih ada. Ya. Jadi masih ada. Artinya mungkin untuk penelitian-penelitian yang akan datang, ini harus dari memang fisiologisnya yang harus kita cegah. Ya. Jadi bukan, ya memang kan ini bisa secara teoritis bisa dilakukan kalau kondisi oksigennya itu dikurangi, itu intinya. Oksigen dikurangi kan salah satunya adalah dengan coating, tapi rupanya kalau akan menyimpan lebih dari 21 ini riskan sekali. Ya. Untuk GB3 ini memang masih riskan. Ya. Tapi sudah balik oke lah ya. Kalau sebelum 21 itu masih belum terdeteksi adanya internal browning tadi. Itu kira-kira begitu. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah hasil SEM dari kulit nanas, ya, yang kontrol, ya, yang kontrol. Ya. Ini adalah kalau kemudian ditutupi dengan kitosan, ya. Ini cukup bagus kitosannya, ya. Palm saringnya cukup, menutupnya cukup bagus, termasuk aloe vera. Kira-kira begitu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, saya tidak bermaksud untuk menyimpulkan secara final. Ya. Cuma mudah-mudahan ini menjadi arahan bagi saya untuk para mahasiswa yang tertarik. Jadi arahnya ke situ. Ya. Jadi karena pertanyaan tadi adalah bisa nggak GB3 ini menyaingi MD2? Ya. Bisa ada nggak ya bahan coating lain yang selain Staples? Itu kira-kira begitu. Dan dari hasil ini ada suatu informasi yang memang ada beberapa yang memang tidak bisa dihindari dengan kita menggunakan GB3 ini adalah internal browning tadi, ya. Penyakit fisiologis ini. Barangkali begitu, ya, ingin saya sampaikan. Sedangkan hasil yang lain adalah menggembirakan. Ya. Coating yang lain itu bisa sebetulnya tidak harus tergantung dari stay fresh. Ya. Sama seperti halnya pada pepaya, ya. Oh, macam-macam ya. Setelah kemudian diteliti, memang saya teliti itu ya untuk membandingkan dengan yang dipakai misalnya. Oh itu cukup aja kalau pepaya, kalau untuk dikirim itu cukup diplastiki saja, plus ditutup dengan misalnya foam net gitu. Itu udah cukup ya. Kalau kemudian bisa suhunya diturunkan menjadi katakanlah suhu dingin, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Antara barangkali di atas pisang ya. Kalau pisang kan 14 derajat, itu berarti masih boleh 16, 18 derajat, untuk pepaya masih oke. Barangkali begitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah informasi-informasi yang akademiknya, bahwa pelaksanaannya di lapang itu namanya bisnis, ya, bisa menjadi berbeda. Tapi ini informasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Diana sebagai moderator.
Oke, baik. Terima kasih Prof. Esti Widodo untuk pemaparannya mengenai mampukah klon GP3 bersaing dengan klon MD2 sebagai nanas. Artinya sebenarnya bisa ya Prof ya, walaupun sebenarnya tadi MD2 itu memberikan banyak hasil terbaik, baik itu dari Brix-nya, kemudian vitamin C-nya gitu ya, Betul. maupun laju respirasinya walaupun ada perbedaan di awal, tetapi pada akhirnya sama. Artinya sebenarnya GP3 pun masih bisa tergantung bagaimana voting style price-nya gitu ya Prof ya. Dan juga jarak. Oh iya, iya. Asal tidak melebihi 21 hari itu sebetulnya aman-aman saja. Masih aman, oke. Baiklah, terima kasih Prof untuk berbagi ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi kita semua, informasi yang sangat pastinya untuk dunia akademik sangat terbaharukan gitu kan, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari seminar-seminar ini. Untuk selanjutnya mungkin narasumber yang kedua dengan Bapak Dr. Insinyur Saiful Hikam MSc yang akan memberikan materi mengenai seleksi lini padi beras merah dan tipe simpang lini lokal padi beras putih kepada Bapak Dr. Insinyur Saiful Hikam MSc. Saya persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Diana, Bu Hayana juga, serta para pejabat di jurusan, Pak Setio Utomo, Profesor, dan Pak Hidayat, serta semua yang hadir. Ini banyak sekali saya lihat ke bawah tadi, terutama dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi di mana screen ini ya? Bentar ya. Caranya gimana men-screen? Oh ini. Oh langsung ini ya, langsung share ya. Oke, tapi jadi kecil begini, kemudian besarinya. Nah, terima kasih banyak. Nah, boleh tutup aja ya, mana yang perlu tutup, tutup aja. Mudah-mudahan mulai kelihatan ini suatu penelitian yang merubah sejarah sejarah akademik saya serta sejarah profesionalitas saya, karena sebetulnya dari saya mahasiswa, penelitian mahasiswa saya dilakukan tahun 79, 80 sampai dengan terakhir saya pensiun tahun 2019, saya memutuskan jagung. Jadi semacam saya tidak happy berhadapan dengan padi. Mengapa demikian? Karena petani-petani gogo, jagung dalam hal ini diperlukan banyak sekali produksinya, tetapi bantuan pemerintah ini sangat terbatas. Contoh yang paling jelas ya, bahwa untuk padi sawah itu diberi air yang berlimpah-limpah, apalagi sebelum terjadi kerusakan gas ini. Yang namanya irigasi di Lampung ada 9, tapi semuanya untuk sawah. Mulai dari yang warisan Belanda Argo Guru di Sungai Bas Kampung sampai yang terakhir adalah sekarang udah tambah lagi Pak Jokowi. Tapi sampai dengan terakhir Pak Soeharto, Presiden Soeharto adalah dam yang saya enggak tahu itu arah naik ke arah Liwa, ke arah Tanggamus. Itu ada 9 seluruhnya. Tapi tidak membagi kepada jagung. Oleh sebab itu saya katakan, oke lah, silakan yang mau padi, walaupun padi itu makanan kita, tapi saya lebih happy jagung. Nah, terjadi perubahan, jadi kembali ditekankan dari penelitian saya tahun 81, penelitian S1, dikerjakan tahun 79-80, lulus 81, sampai dengan S3 di Amerika, 7,5 tahun, kemudian mengabdi lagi di Unila, sampai dengan tahun 2019 kemarin, utamanya saya adalah peneliti jagung. Sejarah berubah pada waktu tahun 2008-2009, kekhawatiran akan kenaikan harga beras pada waktu itu, bulan puasa atau lebaran 2007, harga beras yang
hanya 4.000, 5.000 rupiah 1 kilogram naik menjadi 13.000. Bukan hanya daging pada waktu itu, daging juga naik dari 30.000 menjadi 90.000 per kilogram. Bagusnya harga beras kemudian menjadi stabil. Walaupun ya tetap saja di harga 13.000, sekarang ini berada di 11.000, 12.000. Nah, pada waktu tahun 2009 itu kami dikumpulkan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. Amanat dari Presiden sendiri pada waktu Pak SBY, bukan silakan. Berapapun biaya akan disediakan oleh tim kepresidenan. Saya merasa aneh pada waktu di Bogor, loh, bukannya saya salah kamar ini. Saya adalah peneliti jagung, belum pernah 1 hari pun saya memegang padi, walaupun praktikumnya ada. Dan dalam praktikum selalu saya katakan pada mahasiswa, kalau kamu tidak bisa menyilangkan padi, jangan makan nasi lagi. Karena kebanyakan mahasiswa selalu mengeluh, Pak, bunganya kecil sekali. Begitu juga penelitian kedelai gitu. Pak, bunganya kecil sekali. Kalau mengeluh mengawinkan menyilangkan kedelai, jangan makan tempe lagi, jangan makan kecap lagi, jangan minum kecap, jangan makan tahu lagi. Begitu juga padi, mengeluh kalian. Padahal saya hanya sebagai dosen yang cuma nonton doang. Ngasih contoh 1 kali, selebihnya mahasiswa. Nah, jadi pada tahun 2008-2009 itu diminta. Kemudian saya kilas balik, apa sebetulnya yang menjadi masalah dalam pengembangan padi nasional ini? Sebetulnya, ya mohon maaf ini teman-teman peneliti padi, persilangan kalian itu betul-betul tidak bisa terdeteksi bagus jeleknya. Yang namanya silang balik berkali-kali tanpa ada perhitungan mengapa harus silang balik dan sebagainya. Kalau kita lihat, ambil saja 1 contoh itu. Jangan yang IR64 lah itu dari tempat lain. Ambil aja buatan Indonesia ini. Contoh saya itu Ciherang dan Ciliwung. Itu kalau kita lihat bagaimana struktur persilangannya, tidak ada satupun manusia yang belajar pemulihan padi bisa menceritakan mengapa harus begitu. Persilangan berkali-kali, cucu dikawinkan lagi dan neneknya, kemudian nenek balik lagi ke anak dan sebagainya. Dan saya tanya mengapa harus begitu, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan. Nah, ini yang menjadikan pemikiran saya bahwa ada kesalahan sebetulnya di dalam breeding padi. Nah, mari kita mulai. Judulnya adalah seleksi lini padi beras merah tipe simpang, lini lokal. Sebetulnya aslinya adalah mengembalikan lini lokal padi beras putih. Ada 200 lebih, kalau sekarang udah lebih banget. Pada waktu tahun 2010 itu ada 200 padi sawah nasional yang kemudian yang terpakai cuma itu-itu aja. IR64 sampai hari ini nggak pernah. Padahal IR64 diperkenalkan, mohon maaf bagi yang belum lahir, diperkenalkan internasional, International Rice Research Institute. IR64 itu tahun, saya pulang dari Amerika tahun 1990 ya, sebelum tahun 2000. 91. Kemudian sampai hari ini tidak pernah gugur. Sehingga saya pikir bahwa IRI pun sudah habis. Sudah habis cara bagaimana IR64 itu ditingkatkan. Dan IR64 standar IRI itu, IRI loh, itu hanya 3-4 ton per hektar. Di Indonesia bisa 5 ton, 8 ton, nggak tahu di mana bedanya tanah Indonesia sama-sama tropis dan tanah di Filipina. Tapi memang di Indonesia banyak sulapnya. Tapi standar IRI pada saya diberi leafletnya bahwa ada padi baru namanya IR64, kemudian silakan pakai tapi jangan dirubah. Jangan jadi Indonesia Raya 64. Oke, saya katakan, nggak tertarik lah. Saya bukan peneliti padi, itu dasar saya adalah peneliti jagung. Jadi undangan IRI tahun 1990, 91 pada saya baru pulang dari Amerika, saya abaikan begitu saja sampai dengan tahun 2010. Nah, mengapa padi beras merah? Sebetulnya saya maunya tadinya padi beras putih yang sudah dibuang. Lokal Lampung, jadi itu hanya dari Lampung saja. Sudah dibuang, karena digantikan dengan padi nasional yang banyaknya bukan main, lebih dari 200 varietas pada waktu itu, tahun 2010. Kemudian yang terpakai ya hanya itu-itu aja.
Kemana yang nggak sampai 10 sebetulnya. Jadi kemana yang 190 varietas unggul yang menghabiskan dana penelitian, bukan hanya dana penelitian, kalau itu duit yang bisa dicetak lagi, tapi waktu peneliti. Kemudian waktu yang dicurahkan oleh petani yang kemudian enak aja, ganti lagi. Setiap tahun selalu dikeluarkan yang baru. Nah, sebetulnya tadinya padi beras putih dalam hal ini, padi beras putih. Ini beras merah ini nggak sengaja. Tapi pas lagi viral pada waktu itu dikatakan bahwa bagus untuk penderita atau penyandang penyakit, bukan penyakit sebetulnya, kelainan diabetes mellitus karena indeks glikemiknya rendah 50/70. Dan PBP padi beras putih 70, sedangkan PBM 50. Nah, yang nomor 2 ini kemudian entah mengapa harganya Rp35.000 per kilogram sampai dengan terakhir saya cek, terakhir itu artinya sebelum pandemik. Itu Rp35.000 per kilogram di Lampung, Bandar Lampung, kemudian PP 12.000 per kilogram. Padahal yang nomor 3 ini rasanya tidak enak. Sehingga sudah kehilangan viralnya PBM ini, padi beras merah. Rasanya tidak enak, tidak pulen. Karena ya warna merahnya itu ada sebetulnya protein, antosianin, yang kemudian mendesak amilopektin yang membuat rasa pulen. Kemudian terpikir oleh saya, apakah hibridasi PBM kali PBP pulen, kemudian bisa mengembalikan amilopektin tanpa mengusir antosianin. Penelitiannya sudah dilakukan atau persilangannya, tapi penelitiannya belum selesai sampai dan saya pensiun tahun 2019 yang lalu. Nomor 4, keterbatasan suplai. Nah ini, PBM ini disembunyikan, kompetisi pemasaran, harga tinggi sekali, 30 ribu, 35 ribu per kilogram, kalau kemudian benihnya dibagi-bagi begitu saja, walaupun dijual dan harga mahal benihnya, ini sangat tidak menguntungkan. Jadi yang punya benih PBM umumnya disembunyikan. Pada waktu saya meneliti PBM, begitu banyak, bahkan sampai dari Sumatera Utara datang untuk bekerja sama. Pak, mari kita bekerja sama. Saya bilang, nanti dulu belum selesai Pak penelitiannya. Tapi begitu hebatnya benih PBM ini hilang. Tidak mudah mencarinya di pasaran. Kemudian, nah ini, ada lagi yang nomor 5-nya ini juga sambil jalan penelitiannya bahwa bagaimana kalau gogo organik. Karena PBM ini tidak boleh berkompetisi dengan PBP, padi beras putih. Pada waktu saya menguji di Lampung Tengah, di Punggur, kemudian datang tim tahanan pangan, Pak jangan di sini Pak, kenapa? Nanti semuanya nanam PBM Bapak. Kami gagal untuk melaporkan produksi PBP-nya. Oh iya nggak apa-apa, itu cuma sedikit aja kok. Kemudian semuanya saya batalkan, jadi saya lakukan penelitiannya terbatas saja di lingkungan Polinela utamanya dan Unila beberapa kali. Baik, kita teruskan saja ini. Nah ini. Jadi padi lokal Lampung itu sebetulnya PBP, sawah. Jadi padi beras putih, sawah. Saya kumpulkan ada 5, bukan 5 ya, Sarina, Mutiara, Gendut, PB Bogor, KSITW 1, 2, 3, 4, 6. Dan saya cari asal-usulnya hilang. Ini siapa yang bawa tadinya? Apakah dinas? Nggak tahu Pak, pokoknya ini ada di sini Sarina, Mutiara, Gendut, PB Bogor, KSITW. Jadi walaupun PB Bogor itu saya apakah itu ada kaitan dengan IPB di Bogor? Tidak ada juga informasi yang jelas, jadi tidak ada catatannya. Yang ada catatannya hanya 1 Sarina. Kalau saya tidak salah di Padi Nasional. Nah, kemudian pada waktu saya menanam, awal memperbanyak, yang membantu saya kerja di sawah Polinela, kemudian mengatakan, Pak, Bapak nanam padi beras merah? Ya langsung saya jawab, enggak, itu padi putih semua. Enggak, Pak, ini padi beras merah ini, Pak. Wah, dari mana kamu tahunya? Itu yang sulit dipelajari itu oleh seorang breeder sekolahan. Bahwa petani kemudian dengan melihat gabahnya langsung dia tahu. Pak, ini padi beras masih di pohon, belum dipanen. Pak, ini beras merah ini, Pak. Yang ini 100% merah.
Yang petak yang selanjutnya ini campuran. Bisa tahu dari mana? Buktiin, ya, itu kan paling gitu kan. Kemudian waktu dibuktikan, diklepek, ambil, diklepek, ini Pak merah, gosok-gosok di tangan jadi bajunya itu. Ini Pak tetap merah, patahin merah juga. Benar. Kemudian yang ini campuran, buktikan, ada yang putih, ada yang merah. Nah inilah gambarnya. Tapi saya kemudian, ya padi beras merah pada itu, beras merah lagi viral, harganya 30.000 dibandingkan dengan harga padi beras biasa yang hanya 10.000. Bukan main, saya punya satu petak walaupun kecil, hanya ukuran 2 kali 3 meter, tapi banyak padinya. Gimana caranya? Pertama, kemudian apakah sifat itu stabil? Karena yang saya tanam adalah padi beras putih. Jadi merah mendadak begitu kayak sulap. Apakah kemudian saya tanam lagi masih tetap merah? Kemudian saya coba, tapi memang Allah waktu itu tersenyum dengan saya. Jadi padinya dipakai untuk praktikum atau untuk penelitian mahasiswanya Pak Paul Timotius. Kemudian sesudah seperti ini, BBC, ribut di lab itu. Pak, padinya kok begini Pak ya? Nggak tahu saya juga. Kamu ambil yang mana? Itu Pak, yang kode ini. Itu padi merah itu. Padahal saya tadinya berpikir untuk tahu benih merah atau benih itu ya dipotong sajalah, diklip pakai gunting kuku, ujungnya kan kelihatan nih, merah atau tidak berasnya. Ternyata ini lebih tidak merusak, yaitu dengan hanya direndam yang BBC, kemudian langsung menjadi merah warnanya, dibandingkan ini sama. Jadi ini adalah dari TW. Bertahun saya mencari TW itu apa sih, TW itu apa sih. Mahasiswa penelitian saya titipkan, coba cari TW itu apa sih. Rupanya keluar akhirnya Pak, kalau ini Bapak percaya apa enggak sama saya Pak? Ya percayalah, orang saya nyuruh kamu untuk cari artinya TW itu apa. Temuan DW ya Pak. Masya Allah, rupanya ini adalah seleksi alami petani. Jadi temuan DW. Nah ini yang tidak akan menjadi merah. Ini sama. Jadi terpisah. Dan demikian saya dapatkan bahwa ekspresi tipe simpang ini mudah, yaitu ambil saja padi apapun, mudah-mudahan segenggam, kemudian di BBC, kemudian yang merahnya dipisahkan. Selesailah pertanyaan bagaimana cara mengeksplor atau menghasilkan benih padi merah. Tetapi ya rame, Pak jangan begitu sih Pak, Bapak memotong nasi kami nih Pak. Jadi apa namanya cerita-cerita hebat tentang beras merah memang tidak mempunyai dasar genetik sama sekali. Nah, mengapa kemudian warna merah yang seharusnya di sini ya, seharusnya warna merah itu adalah dominan tetapi tidak terekspresi. Saya hanya berteori karena penelitiannya belum selesai sampai dan saya pensiun, ini adalah kemampuan penetrasi dari gen dominan hilang. Karena seleksi entah dari kapan, dari zaman Dongson, batu baru, ya batu muda ya, atau batu baru Dongson 5.000 tahun yang lalu, seleksi sudah dilakukan untuk in favor of beras putih. Putih, non-color itu adalah resesif, homozigot. Nah, sedangkan color, kembali ini antosianin, itu adalah homozigot dominan atau heterozigot, tapi ekspresinya tetap harus ada, yaitu merah. Kemungkinan, ini penelitiannya berjalan, dan sebelum selesai, saya sudah keburu pensiun. Tapi contoh-contoh atau benih-benihnya masih ada, tadi saya tanyakan sama Kasimin, masih ada Min? Masih Pak, kecuali yang sudah rusak. Nah, tahun 2021 Pak Yo membantu saya untuk menanam sedikit untuk membuktikan masih merah hasil gabah. Nah, ini seterusnya benih imbiban ditanam di bak politeknik sawah. Kemudian dilihat dengan cara destruktif yaitu pengupasan skam, betul-betul berasnya merah. Ini juga dilakukan oleh Pak Yo, membantu saya. Masih merah Pak Ikam, alhamdulillah Pak Yo, terima kasih banyak.
Kemudian perbanyakan benih untuk pengujian, yang kelima hibridisasi untuk penetrasi dan amilopektin. Ini rangkaian penelitiannya 2011, 2012 sampai dan terakhir 2014. Ini tahun dan kegiatan. Jadi pengujiannya adalah terutama beras putih. Bisakah beras putih lokal ini kemudian dikembangkan lagi? Sebetulnya mereka bagus. Karena sejarahnya hilang. Artinya apa artinya sejarahnya hilang? Sudah nggak ada yang tahu lagi yang tahu. Mungkin warisan dari kakek moyangnya, kemudian ditanam terus. Mengapa harus ditanam terus? Biasanya padi-padi lokal ini sudah istilahnya kok lupa saya. Sudah beradaptasi lokal, sehingga lebih tahan terhadap hama, lebih tahan terhadap penyakit, dan sebagainya, lebih tahan terhadap PMK, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah, ini petani kan, walaupun sekolahnya mungkin tidak sebaik kita, tapi akalnya tetap lebih baik. Kalau tidak bagus, artinya ada produksinya rendah, kalau rasanya tidak enak, pasti tidak ditanam lagi. Jadi padi-padi lokal yang sudah kehilangan sejarahnya ini masih ditanam oleh petani, utamanya adalah karena dua hal itu. Produksinya bagus, bisa bersaing dengan beras nasional, dan rasanya enak. Jadi jangan marah-marah kalau ada petani yang menanam beras lokal ya, anak-anak tua dinda mahasiswa ini. Nah, kemudian saya pisahkan, ini terlalu komplikatif, QTL, quantitative trade loss, yaitu sudut anakan. Dalam hal ini sudut anakannya, pada waktu padi itu membuat anakan, makin miring sudut anakannya, ini makin tinggi produksinya. Jangan khawatir, dia tidak rebah. Makin bertambah umur padi itu, anakannya makin bertambah berdiri seperti biasa, dan ini adalah kemudian produksinya tinggi. Jadi kalau mencari, lihat, tanam dulu di semai, kemudian relatif tidur anakannya. Tadi ada gambar-gambarnya, tapi kayaknya lupa saya masukkan. Nah, yang kedua jumlah bulir, jelas, quantitative trade loss. Kalau jumlah bulirnya banyak, produksi masih tinggi. Nah, tinggi tanaman juga begitu. Jadi kalau tanamannya lebih tinggi, umumnya produksinya lebih banyak, karena biasanya malainya juga lebih panjang. Nah, ini diadu dengan varietas nasional 3, ya 64, Ciliwung, dan Ciherang. Kemudian, nah ini, by chance, seperti tadi cerita dalam petani itu, adanya panen mutiara dan TW Q1 yang 100% merah, gabahnya atau berasnya, dan Q2 adalah yang tercampur. Kemudian seterusnya adalah urutan penelitian. Kita ulang penelitiannya. Nomor 1, untuk April-Juni 2012, kemudian nomor 2, IBIBAN diperbanyak di sawah bak untuk verifikasi dan hibridisasi. Nah, ini pada waktu itu terima kasih dengan Pak Paul terutama, karena tahu kita penelitiannya, saya, Pak Paul, dan Pak Denny itu di Politeknik, terus Pak Paul kita buat rumah kaca. Itu ada cerita, ada satu rumah kaca di lab terpadu, yang merupakan gagasan dari Pak Paul dan sebagian uangnya dari proyek Pak Paul Imperi, kalau saya nggak pilih. Baik, ini seterusnya 12 sampai 13 musim penghujan. Pengujian biasa. Nah, ini yang nomor 2 ini yang paling penting, yaitu hibridisasi. Ya, sudah diperbanyak, kemudian hibridisasi tipe simpang, mutiara, TW, dan kemudian ini dikalikan dengan tetuanya juga. Jadi si mutiara merah dan TW merah sebagai betina, female, ini disilang balik seolah disilang balik. Padahal sebetulnya tidak disilang balik, kita hanya mendapatkan tipe simpang, kemudian tipe simpang ditanam, diperbanyak, disilangkan dengan parentalnya yang putih, male jantan. Kemudian hibridisasi tipe simpang dengan tipe nasional. Ini untuk melihat, nomor 2 ini untuk melihat penetrasi dominan, nomor 3 ini untuk membuktikan apakah amilopektin, rasa pulen itu bisa dikembalikan kepada beras merah. Dan selanjutnya berakhir 2014. Nah, apa yang terjadi selama penelitian?
2012-2013 terjadi kekeringan yang bersifat global, terutama di Afrika, sebagian Asia, dan India, Sri Lanka terutama. Ini saya lihat laporannya, terima kasih nih Pak Dokter, saya lupa sih nama apa namanya kepala lab ini kita itu, kepala lab benih, Agustiansa. Pak Agustiansa, mohon maaf Pak Agustiansa, kemarin bertemu padahal, kok bisa lupa namanya, maklum lah, usia tidak pernah bohong. Nah, Pak Agustiansa pada waktu itu ke IRI tahun 2011, saya titipkan, Pak, itu ada peneliti Indonesia yang hilang. Saya tahu dia kuliah di luar negeri, seharusnya kembali ke UGM, ya, kuliah di Amerika, tapi karena menikah dengan sama-sama doktor di Amerika, mungkin hanya sebentar di UGM, nggak kuatlah dengan hidup cara Indonesia, mereka ke IRI. Tolong tanyakan QTL-nya seperti apa di sana. Nah, itu pesan saya. Namanya siapa Pak Ikam nggak tahu, tapi pasti orang Indonesia, perempuan. Ketemu sama ibu itu. Nah, kemudian ini yang sedihnya saya itu. Berbagi informasi memang tidak terlalu mudah bagi seorang peneliti, apalagi ada itu QTL, quantitative trade loci, lagi in, ya kayak sekarang ini bioteknologi lah. Padahal saya QTL-nya bukan yang ngontrak-ngontrak gen, tetapi melihat fenotipik. Jawabannya, itu susah itu penelitian itu. Wah ini kami ini. Nah, itu saya agak kesel juga. Saya bilang Pak Agustiansa, kalau susah saya tahu Pak Agus. Aku juga tahu kan itu susah. Cuma kira-kira gimana yang mudahnya. Nah, apa yang terjadi? Ini QTL juga salah satu bentuk ketahanan kering. Jadi di Filipina pada itu mencari ketahanan kering, ditanam di sawah, sudah sampai pada masa pembungaan, dikeringkan. Kelihatan ini yang atas ini lahannya pecah-pecah. Dan kemudian yang masih bertahan produksinya bagus, ini dinyatakan sebagai varietas ketahanan kekeringan. Nah kami, saya, Pak Paul, dan Pak Denny berpikir lebih bagus lagi. Ini kasihan nih kalau pecah-pecah ini kan akarnya rusak. Ya tanam aja langsung di tanah gogo. Jadi kita langsung menghemat air dari awal. Nah, kemudian sekarang ini penelitian Pak Paul tentang iklim dengan Ibu mohon maaf Ibu lupa nama. Jadi tentang iklim ya. Ibu Rita Manik. Terima kasih banyak Pak. Bu Rita Manik, mohon maaf Bu Rita. Jadi ketahanan kekeringan ini sangat. Nah, kita sudah tahu bahwa semua paling tidak IR64, Ciliwung Ciherang ini sepanjang masih cukup hujan, kalau kurang ya tambah-tambah dikit dan air irigasi, ini bisa menghasilkan. Jadi tidak akan terjadi kerusakan akar karena tanahnya pecah-pecah, karena kita tanam langsung aja tanah gogo. Bedanya kalau tanah sawah ini dia silt, artinya halus sekali ininya karena lumpur, dan kemudian pada waktu kering menjadi pecah. Kalau di tanah gogo ini partikel, jadi kalau kering tidak akan pecah-pecah. Ini ada gambarnya, buktinya bagus produksinya. Kemudian ini adalah bagaimana hibridisasinya. Jadi hibridisasi penetrasi dan hibridisasi ekspresi amylopektin. Sudah dicoba semua, tetapi belum dibuktikan secara visual, secara fisik, atau yang kita sebut secara fenotipe. Harusnya memang padinya ditumbuk, kelihatan merah berasnya. Kemudian beras tersebut digodok, dijadikan nasi, apakah kemudian bisa meningkat kepulenannya. Atau ada dengan alat yang namanya toyometer, saya tahu namanya tapi belum pernah ketemu alatnya. Begitu saya cek, toyometer di Google lain, nggak ada urusannya dengan pengujian amylopektin untuk kepulenan. Ini ya selfie-an lah.
dibantu orang juga sih, nggak selfie juga, untuk membuktikan bahwa memang ini kita buat persilangannya. Mahasiswa mau membantu pada waktu itu, aduh alhamdulillah membantu. Tapi begitu saya lihat, baru setengah jam mukanya sudah pucat semua, udah pergi. Panasnya bukan main. Dan pada waktu itu pas bulan puasa 2012, tapi tidak bisa ditinggal karena tanaman nggak ikutan puasa. Dia tetap saja terus fase-fase pertumbuhannya itu terlambat menyilangkan, ya hilang. Padahal benihnya sangat terbatas, terutama yang benih yang sifatnya adalah dari tipe simpang. Nah, ini hasil pengujiannya. Kita lihat di sini Mutiara, Kesit, TW, PB Bogor, 2 ini Sarinah dan Gendut tidak masuk. Tapi Mutiara, Kesit, TW, PB Bogor ini masuk menjadi peringkat pertama untuk sifat-sifat ini. Jadi dihitung saya jumlah A-nya, kemudian 5 A-nya berarti dia peringkat pertama. Sedangkan untuk tanaman nasional, varietas nasional, hanya Ciherang yang bisa menjadi peringkat pertama. Ini ditanam di Gogo pada waktu musim hujan dan pada waktu ada wilting point, transient, mulai daunnya menggulung. Ini saya minta bantuan, tolong sih Politeknik disiramkan pakai sprinkler. Tapi ya memang syaratnya tetap air harus mencukupi minimum. Jadi kesimpulannya adalah sebetulnya Mutiara, Kesit, TW, PB Bogor ini, mudah-mudahan nanti ada yang mau melihat deskripsi genetiknya, DNA-nya, sequencing-nya, di mana dia drought resistant-nya. Jadi gen DR-nya apakah memang betul ada, dan kemudian IR64 kehilangan gen tersebut, dan Ciliwung. Ini sesaudara sudah, Ciliwung Ciherang ini keluar pada saat yang bersamaan pada tahun, saya tidak tahu, tahun 95-96. Tapi ternyata kemudian ya beda peringkatnya atau ketahanannya terhadap kekeringan. Baik, saya teruskan dan kesimpulan dalam ini. Jadi lini PBM dapat eksplorasi dari tipe simpang. Ambil segenggam imibisi yang merah, walaupun nggak banyak, pisahkan, tanam terpisah di polybag atau di ember. Kemudian lini lokal ini lebih vigor terhadap kekeringan ya, dibandingkan dengan varietas nasional, kecuali dengan tipe padi Ciherang. Itu sebabnya mengapa padi Ciherang lama betul umurnya. Ciliwung sudah sulit dicari. IR64 masih mudah. Saya juga tidak tahu kenapa masih bertahan dengan IR64. Kalau legendanya si IR64 kemudian produksinya tinggi Pak, rasanya enak, tapi terutama itu saya kira rasanya enak. Kemudian penelitian berlanjut. Ini sudah ada. Terakhir saya laporkan pada waktu seminar, maaf, lihat jamnya dulu. Pada waktu seminar HITI. Tapi ya penelitian ala kadar. Karena dana dari kantong dapur. Ini paling tidak menjawab bahwa nomor 3 ini memang masih berlanjut, ada penetrasi gen. Tapi untuk amilopektin agak sulit karena memerlukan sejumlah gabah yang cukup untuk ditumbuk, walaupun ditumbuk pakai pastel lab, itu tetap aja memerlukan gabah paling tidak 100 gram. Kemudian jadikan beras dan dimasak, masak enggak 100 gram. Saya kira pastelnya kecil. Jadi ya itu bayangannya adalah sedikit betul kita mendapatkan gabah atau berasnya itu, kemudian direbus di tempat juga yang kecil, mungkin di beker gelas dan sebagainya. Ini belum dilakukan. Baik, kalau saya teruskan, ini adalah ucapan terima kasih kepada yang memberikan dana, waktu itu Dirbin Litapmas dari Jiwa Bersaing 3 tahun, 2012-2014, kemudian tahun 2014, sebagai pertanggung jawab, saya laporkan kepada
bukan kepada Kementerian Pertanian pada waktu itu atau apa namanya itu untuk haki, tapi saya laporkan atau kami dalam hal ini, mohon maaf Pak Paul dan Pak Denny, ini ada 3 namanya, Saiful Hikam, Paul Timo dan Sudrajat, kami melaporkannya kepada Kementerian Kemenek, seperti itu. Kementerian Negara, Ristek, Riset dan Teknologi, oleh ditandatangani Profesor Gusti Muhammad Hatta. Jadi ini yang kami dapatkan, ini contohnya di darat. Kemudian pada waktu mulai mengisi, ini pada waktu panen, 2 mahasiswa yang membantu. Kemudian saya juga ikutan foto. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya cukupkan. Ananda mahasiswa juga saya tidak bisa kita lupakan. Saya cukupkan pemaparan saya sampai di sini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Saiful Hikam untuk materinya yang sangat luar biasa. Jadi memang di sini ada hibridisasi dari PBM dengan PBT ya Pak ya, pulen, agar dapat meningkatkan komposisi amilopektin pada PBM-nya gitu ya Pak. Jadi dengan proses yang panjang, tadi dengan berbagai macam penelitian hibridisasi, kemudian perbanyakan, sampai dengan pengujian berbagai lini ya Pak ya, lokal padi, sehingga didapatkan bahwa padi PBM itu mampu menghasilkan amilopektin yang dapat meningkatkan kepulenan pada nasi ya Pak ya, terutama pada padi beras merahnya. Oke, baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para peserta seminar yang ingin memberikan pertanyaan baik kepada Bapak Profesor Esti Widodo maupun kepada Bapak Saiful Hikam, saya persilakan, silakan raise hand-nya. Untuk semua adik-adik mahasiswa juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan, jadi untuk semua peserta. Silakan Pak Stio. Langsung ya. Iya, silakan langsung Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertuju kepada Bapak Dr. Saiful Hikam, masih bersemangat meneliti padi. Iya. Ya, saya kira ini plasma nutfah padi ini sangat berharga. Harapannya ini kan ya beliau ini sangat ya maksudnya dosen senior kita ya. Dan ini harapannya, tapi apa mungkin ini berlanjutnya apa pertanyaan saya itu apa supaya berlanjut gitu ya, dan bisa nanti ke arah bisa dimanfaatkan oleh petani, yaitu apakah saat ini keberlanjutannya mungkin kan ada antara dosen junior dan dosen senior, juga di Unila ini ada juga gitu, maksudnya yang bisa berkolaborasi dengan Bapak Saiful Hikam. Tapi mungkin ya selain di Unila mungkin Pak ya, itu ya yang pokoknya poin saya bagaimana supaya penelitian ini berlanjut dan nanti bisa ke arah hilir. Saya kira itu, Bu Diana, terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Stio. Silakan jika ada yang lain. Prof. Upo tadi. Yuk. Halo, ada yang lain? Silakan. Ya. Oh ya, silakan Prof. Sehat Prof. Alhamdulillah. Udah. Oke, ya silakan Nanya. Prof. Iya, Nanya silakan sekarang. pertanyaan. Boleh. Satu untuk Cak Prof. Esti. Itu yang tadi ini sharing aja ya. Itu pemasakannya itu antara yang berbeda tadi, nanas tadi itu bisa dilihat dari warna, jumlah warna mata enggak ya? Misalkan dalam satu nanas itu kan
kalau saya beli kan nanas itu misalnya jumlahnya 50, warnanya itu separuh, ini matang. Oh yang ini beda, ini jangan separuh, ini seperempat matang. Itu ada gitu ya, yang perbedaan matang. Dilihat dari matang nggak ya, ya Prof? Ya, itu pertanyaannya. Ada satu lagi untuk Pak Hikam ya, ini memang tertarik untuk warna ya, warna terutama pada biji ya. Itu tadi memang bagus informasinya itu dominan Pak Hikam ya. Jadi apakah itu dimasukkan dalam gen yang aditif dominan Pak? Jadi ada, saya lihat itu ada yang merah bener, ada yang merah setengah merah, ada yang kabur, ada itu. Jadi apakah memang dimasukkan dalam gen aditif dominan? Terima kasih Pak Hikam dan Cak Prof. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Bu Maria. Oke, terima kasih banyak Ibu Diana. Susah sekali berarti. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Profesor Bukan intinya ini mau Wahyu. Pak Esti, tadi sangat menarik ya tentang nanas tadi, peluang GP3 ya untuk menjadi nanas untuk dikonsumsi segar ya. Nah juga tadi ada perlakuan coating ya. Selama ini ya saya kan memang bukan di pasca panen ya. Coating itu kita lebih banyak, kalau coating pasti kaitannya itu secara langsung kepada laju respirasi ya. Karena tujuan utamanya kan untuk bisa disimpan lebih lama. Semakin rendah laju respirasi sehingga proses kerusakannya makin berjalan lebih lambat sehingga bisa disimpan lebih lama. Nah, tadi juga ternyata coating ini juga bisa mempengaruhi bagian-bagian yang lain ya, metabolisme yang lain dalam buah ya, terutama tadi Brix ya. Nah, itu kira-kira gimana ya Pak Esti penjelasannya dengan berbagai macam coating itu bisa mempengaruhi kadar gula di dalam buah gitu loh. Saya tertarik itu kira-kira mekanismenya seperti apa ya, bisa seperti itu. Nah, kalau untuk konsumsi segar, tadi memang kalau kita lihat dari perlakuan coating itu kan memang dengan berbagai macam coating yang digunakan, itu memang tidak banyak perbedaan dengan yang tadi yang stay fresh itu ya. Dari berbagai macam indikator yang sudah dilihat tadi ya, Brix-nya, acidity-nya. Nah, tapi kalau dilihat untuk konsumsi segar, mungkin indikator utamanya dari segi acidity-nya itu ya, Pak Esti ya, dari segi keasaman ya. Ya, walaupun dia lajunya lebih rendah, kalau konsumsi segar orang kan cenderung nyarinya yang manis gitu. Nah, kalau dari segi yang faktor utama ini, kalau dilihat dari segi peluangnya itu gimana ya Pak Esti? Walaupun indikator-indikator yang lain sepertinya nggak berbeda dengan yang nanas madu MD2 itu. Ya itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak Mbak Diana. Terima kasih Ibu Maria. Baik, sudah ada 3 penanya. Yang pertama dari Prof. Setio untuk Pak Hikam ya Pak Hikam, bagaimana keberlanjutan penelitian ini Pak Hikam? Ada nggak nih Pak Hikam gitu kan? Mungkin untuk dosen-dosen juniornya begitu ya Pak Hikam ya. Kemudian mungkin kalau bisa mungkin tadi menurut Prof itu adalah ya dosen di jurusan agronomi dan hortikultura gitu ya Prof ya, yang bisa meneruskan ilmu-ilmu dari Pak Hikam ini. Silakan Pak Hikam. Baik, terima kasih Pak Profesor Setio Dwi Utomo untuk pertanyaannya, setelah Ibu Diana memberikan waktu pada saya untuk menjawab. Jadi yang penting adalah sebetulnya intinya penelitian ini mengembalikan varietas-varietas yang usang, yang sudah tidak terpakai lagi, bahkan dicari sengaja yang namanya pun tidak terdaftar di Kementerian Pertanian sebagai varietas nasional, untuk bisakah dibalikkan lagi? Kita sudah membuang waktu, membuang usaha, membuang uang terutama, dan membuang kesempatan untuk berkutat di penelitian padi, hibridisasi. Silakan lihat sejarah hibridisasi padi atau ininya asal usulnya. Ambil satu saja di daftar Deptan itu, satu saja padi, katakanlah Ciherang atau apa yang baru sekarang ini, banyak sekali. Ada padi sawah, ada padi gogo, inbrida, apa namanya sudah aneh-aneh.
Nah itu kalau kita lihat bagaimana pengembangan hibridisasinya, itu jalannya wah susah untuk mendefinisikannya lagi. Mengapa harus begini? Mengapa si cucu ini harus disilangkan lagi dengan neneknya atau dengan kakeknya dan sebagainya? Ini yang kemudian silang balik ini sudah kehilangan konsepnya di penelitian padi Indonesia. Mudah-mudahan sama juga ceritanya dengan di Filipina, tapi kita lihat di Filipina mereka tidak lagi membuat persilangan, tapi hanya menseleksi seperti QTL yang tahan kering tadi, itu dengan sukses sebenarnya menyelamatkan semua daratan yang kekeringan di Afrika, kemudian di Asia, termasuk juga di Filipina sendiri. Nah, keberlanjutan penelitian, ini sebetulnya semua persilangannya sudah selesai. Yang susah itu persilangannya, ampun, kecil. Kemudian dilakukan di tempat yang harus terlindung dari angin dan sebagainya, di bawah, di dalam rumah kaca Polinella. Ini saya sendiri heran itu. Pada waktu puasa ya, mulai kapan bisa selesai. Yang diminta sampai beberapa saat sebelum buka. Baca sini baru Bu present. Nah, tapi Ibu mohon maaf suaranya belum mute, Bu Maria. Tapi intinya adalah bahwa penelitian itu utamanya mengembalikan varietas-varietas atau lini usang yang sudah dibuang tapi masih tetap digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, ini bisa nggak dikembalikan lagi? Jadi itu hanya menanamnya di beberapa tempat, jadi multi lokasi, multi year, selesai dalam waktu 1 atau 2 tahun. Nah, kemudian keuntungannya adalah bahwa dia pasti bersaing produksinya dengan varietas nasional, pasti juga bersaing rasanya, bulannya dan varietas nasional. Kalau penelitian PBM-nya ini kayaknya by chance, kebetulan dapat seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Semua persilangannya sudah kami buat, jadi tinggal mencobanya lagi. Mencoba menanam pengujian multi lokasi, multi year, apakah betul bahwa padi merah tersebut mendapatkan lagi aditifnya, bukan aditif sebetulnya, tapi sifat bulannya, dan kemudian sifat merahnya bertahan. Walaupun tidak viral lagi seperti sekarang, penelitian padi umumnya sudah tidak viral lagi, masih ada yang lakukan ya, alhamdulillah, tapi tidak lagi sehebat seperti tahun-tahun 90. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Setio Dwi Utomo, Pak Profesor Setio Dwi Utomo. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Pak Hikam. Oh ya, silakan kalau ada yang mau ditanggapi pasti. Kalau bisa melibatkan mahasiswa S1, S2 gitu, mungkin ada peluang begitu Pak Hikam. Oh, bisa Pak. Alhamdulillah. Artinya itu yang saya tanyakan sama Kasimin tadi lewat, terus sama Ibu siapa namanya lupa aja, yang baru 3 tahun meninggalkan. Tapi pada dasarnya saya menanyakan apakah benih yang saya simpan itu masih di sana. Karena saya khawatir biasanya setiap tahun itu kan ada pembersihan ini, ya. Kemudian benih saya terbuang. Karena sampai dengan tahun 2021 Pak Yohanes Ginting ini mencoba menanam dan itu masih merah. Hanya apakah rasanya pulen Pak Yo? Ya nggak tahu Pak, karena nggak sempat beras. Sehingga masih, dan itu banyak sekali, sehingga alhamdulillah bisa kita seleksi lagi yang masih hidup atau yang sudah mati karena temperatur 16 derajat di ruang simpan benih itu cukup. Kita tidak perlu temperatur 7 derajat seperti kebutuhan Pak Esti. Dan itu bisa bertahan. Ya, saya pernah menanam jagung yang dipanen tahun 76 waktu saya kuliah. Saya menanam jagung tersebut, benih tersebut tahun 86. Padahal sudah panennya tahun 76, 10 tahun disimpan dan daya kecambahnya masih baik. Ya, kita berharap saja benih padi yang disimpan itu masih bisa, sehingga bisa dipisah-pisahkan lagi, dan kemudian siapapun yang memakainya, monggo, akan saya siapkan deskripsi sementaranya, bagaimana persilangannya dan sebagainya, tujuannya apa, yang mau melanjutkan penelitiannya silahkan. Saya hanya bisa membantu mensupervisi dari belakang, dan fungsi saya sebagai dosen
tetap non ASN mungkin tidak terlalu membahagiakan untuk menjadi pembimbing. Tapi ya pada dasarnya siapapun pembimbingnya saya welcome, terutama ada Pak Yo, itu Pak Paul juga, Pak Setio Utomo juga dan sebagainya. Silakan. Itu aja jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Setio? Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setio maupun Pak Hikam untuk diskusinya. Kemudian pertanyaan kedua dari Prof. Kuku. Prof. Kuku menanyakan kepada Prof. Esti dan Pak Hikam. Mungkin kepada Prof. Esti dulu saya berikan kesempatan. Jadi pertanyaan Prof. Kuku, bagaimana pemasakan buah, apakah pemasakan buah pada nanas ya bisa dilihat dari beberapa jenis warna matang dari nanas itu sendiri. Silakan Prof. Esti. Halo, Prof. Esti. Mungkin suaranya masih mute, Prof. Sudah kedengeran ya? Oh ya, oke, sudah, Prof. Ya, silakan, Prof. Jadi sebagaimana yang tampak ini, Prof. Kuku, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sampai saat ini adalah metode melihat semacam itu memang masih dipakai untuk nanas ya. Jadi memang dilihat dari persentase istilah Prof. Kuku itu tadi adalah mata-matanya ini. Ini yang disebut sebagai shell color. Ya. Jadi makanya istilahnya adalah shell color, tidak kemudian rind color misalnya. Dalam shell color. Jadi menggunakan semacam ini. Jadi kalau kemudian yang untuk panen itu biasanya adalah menggunakannya adalah yang zero ini ya, yang kacang hijau sampai kemudian memang antara 75 sampai 100 ya. Ini didasarkan pada shell color-nya barangkali begitu. Memang betul ya. Jadi dari matanya barangkali begitu. Oke, begitu ya. Ada masih barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Ya, sorry ya. Itu yang tadi kan klonnya beda ya. Itu beda nggak kira-kira? Apa standarnya kalau klon apapun juga kalau matanya ini matang, ini enggak itu? Gitu ya. Standar yang ini adalah standar yang dipakai untuk pada dasarnya semuanya. Apakah dia kemudian ya karena memang sama ya, sama-sama itu. Jadi sama halnya dengan yang lain. Jadi pada dasarnya misalnya pisang, walaupun pisang misalnya yang ada adalah untuk Cavendish, itu sebetulnya bisa didekati juga untuk yang lain sebetulnya sama-sama. Jadi kalau untuk yang nanas itu memang begitu, standarnya begitu. Cukup ya? Untuk Bu Maria Vivar ini, jadi bentar. Jadi ini memang pertanyaan standar ya. Jadi ini bisa diinikan untuk mahasiswa juga ya. Karena kan mahasiswa di sini pada hadir ya. Mudah-mudahan mahasiswa pada hadir betul ya. Bukan kemudian cuma pasang saja misalnya ya, Firman misalnya ya. Itu hanya fotonya saja, Daniel dan sebagainya, Melin dan sebagainya. Jangan-jangan kemudian orangnya nggak ada, ya, kayak waktu kuliah gitu ya. Yang harusnya mendapatkan manfaat besar itu mahasiswa ya, mahasiswa. Kalau dosennya saya tidak akan membayangkan Bu Rini akan berpindah penelitiannya ke nanas. Pak Hikam penelitiannya menyilangkan nanas, saya nggak kebayang maksudnya. Tapi mahasiswa masih memungkinkan. Cuma sayangnya mahasiswa ini pada pasang profil semuanya. Ya, oke, tapi mudah-mudahan. Ya. Jadi sebagai yang diketahui, kita ketahui semuanya, ya, nanas ini kan non klimakterik ya. Jadi kalau non klimakterik, definisi yang paling sederhana kalau dikaitkan dengan petani ini, itu tidak ada manfaat nyata. Ini definisi klimakterik petani loh ya, rakyat ya, bukan definisi akademik. Ya.
Tapi agar mudah karena kan di sini kan tidak sebagaimana kuliah. Jadi non klimakterik itu dia tidak akan mendapatkan manfaat dengan kita memperpanjang masa simpannya. Ya, tidak akan mendapatkan manfaat. Jadi makanya kalau kita tunjukkan misalnya ini ya, ini saya tunjukkannya. Nah, paling gampang menggunakan data ya, karena menjadi mudah. Oke, menjadi data. Ya, jadi misalnya di BRICS inilah ya, di BRICS ini. Uts. Ya, di BRICS ini. Jadi bahwa dari H0 sampai H35 itu sebetulnya tidak ada suatu, secara umum tidak ada suatu peningkatan yang signifikan ya. Kalau diperhatikan ya. Jadi tidak ada, makanya kemudian untuk yang semacam ini mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini nyata-nyata sebagaimana yang didefinisikan bahwa itu tadi ya, buah non klimakterik itu tidak mendapatkan manfaat ya dengan kita menyimpannya ya. Manfaatnya mungkin pada warna ya. Warna bisa ya, tapi bisa dilihat ya di sini ya, bisa dilihat di sini. Ingat ya, tingkat kemasamannya itu kan relatif sama ya, kan di sini ya. Ini tingkat kemasamannya kan mau apa saja kan relatif sama ya, relatif sama. Apalagi kalau dikaitkan dengan beda klon ya. Jadi balik lagi ke sini, tidak ada peningkatan yang nyata ya. Cuma memang kemudian warnanya jadi ya. Cuma warnanya. Cuma kan harus dipahami ya, kalau namanya buah klimakterik ya, non klimakterik. Kalau kita panennya adalah tidak sesuai yang diharapkan, maka kualitasnya akan tidak begitu bagus ya. Kalau pada nanas ini masih oke kalau dia khususnya untuk ini ya, saya tidak bicara untuk yang lain. Untuk MD2 maupun GP3 itu pada dasarnya oke-oke saja ya. Kalau artinya kalau dipanen pada saat masih hijau ya, bagi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman ke GGF misalnya, kalau ke lapang terus kemudian disajikan nanas langsung diambil dari lapang, kalau kemudian mengambilnya adalah sudah sesuai kematang minimumnya, itu akan terasa ya biasa-biasa saja ya, manisnya ya, ada masam-masamnya semacam itu. Jadi itu secara umum begitu ya untuk non klimakterik. Berbeda dengan klimakterik ya, pisang misalnya ya. Maka kalau kemudian nyata sekali ya, laju respirasi kan dikaitkan dengan kerusakan produk, pada umumnya kan begitu. Tapi sekali lagi untuk non klimakterik itu tidak begitu nyata. Ya, artinya tadi secara praktis tidak ada manfaat yang nyata dengan kita memeram istilahnya, istilah kita memeram. Buah-buah non klimakterik itu tidak ada peningkatan yang nyata, manfaat yang nyata ya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi asiditinya juga relatif sama, BRICS-nya juga ya relatif sama ya. Coba bayangkan, coba H0 35 itu cuma katakanlah ya sekitar 16 ya, masih sekitar 16. Ini ada penurunan di sini, jangan dianggap ini sebagai penurunan karena kan kultivarnya beda. Tapi secara umum adalah kira-kira sama, kira-kira sama. Maka itu tadi tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi itu semacam itu. Walaupun ya bahwa laju respirasi meningkat, ya itu pasti akan menggunakan substrat untuk respirasi. Substrat respirasinya kan kalau yang ada patinya berarti pati, kalau kemudian yang gula ya berarti gula. Walaupun bisa juga menggunakan asam organiknya. Itu semacam itu. Ya. Jadi itu kira-kira mekanisme yang ada adalah begitu. Ya, kalau untuk buah non klimakterik sekali lagi tidak ada kemanfaatan yang nyata kalau kita kemudian memeram. Ini terkait dengan laju respirasi kan. Ya. Semakin kan kalau laju respirasi kan ini kan. Ya. Jadi laju respirasinya katakanlah kemudian meningkat cepat ya dari
katakanlah 1,3 menjadi 4 kan. Ini kan meningkat cepat ya laju respirasi. Tapi tidak berarti kemudian terjadi perubahan-perubahan yang nyata ya, perubahan yang nyata. Jadi tidak semacam. Biasanya yang dilihat adalah dikaitkan dengan warna. Ini barangkali dengan perubahan-perubahan pada kulit ya, bukan pada dagingnya. Barangkali begitu untuk buru ini. Kemudian yang kedua untuk kemasaman nih, untuk nanas segar. Memang tadi ya, yang saya katakan bahwa MD2 itu image kita itu lebih manis. Kan begitu ya. MD2 itu image kita lebih manis. Karena tingkat breaks-nya jauh ya. Walaupun kemasamannya kan sama, tapi tingkat break-nya itu beda jauh. Jadi kalau kemudian dimunculkan lagi satu variabel baru, dan itu saya memerintahkan pada mahasiswa saya juga begitu, agar orang mudah untuk melihat ini lebih manis atau enggak, maka dimunculkan variabel baru adalah rasio dari breaks dibagi dengan acidity tadi, semuanya kan persen. Jadi kalau misalnya 16 dibagi 0. Maaf, Prof, suaranya hilang lagi. Oke, mestinya ini kedengaran. Oke, jadi terkait dengan tingkat kemasamannya tadi saya katakan bahwa BRICS ini menjadi penting. Makanya untuk membayangkan tingkat kemanisan itu BRICS harus ada, variabel acidity juga harus ada. Makanya untuk penelitian-penelitian buah, khususnya buah, ini dua variabel ini pasti harus ada. Ya. BRICS paling tidak ya, kalau bisa kemudian gula akan bagus. Tapi BRICS paling tidak bisa. Ya. BRICS kemudian dibagi dengan acidity akan muncul tuh tingkat kemanisan. Nah terkait dengan preferensi tadi kan ini kan Bu Rini kan begitu. Sebetulnya tingkatkan preferensi. Nah ini kalau kemudian GP3 ini kemudian ini kan sebagai segar bagaimana? Sebetulnya untuk lidah kita mungkin jangan membayangkan kemudian kita bisa, ini masam betul. Enggak begitu. Ya. Dan tingkatan kemanisan dengan kemasaman, sebaliknya kan kemasaman. Ini kan relatif ya. Orang Jawa senang manis. Orang Jepang nggak senang manis. Nah, itu. Ya. Walaupun orang Jepang manis-manis loh ya, yang ceweknya ya, tapi mereka nggak senang manis gitu. Saya pernah waktu dulu sekolah di Jepang itu, saya bawa dari Indonesia adalah mangga arum manis. Bapak-bapak itu bisa membayangkan mangga arum manis ya. Kalau kualitasnya bagus itu pasti akan manis sekali ya, manis sekali. Dibawa ke sana itu kemudian nggak dimakan, disuruh dipendem. Gara-garanya satu, ya itu kan totol kotor, ya. Mereka nggak mau. Yang kedua rasanya menjadi aneh bagi mereka, ya. Mangga kok manis banget kayak gini. Maka mereka kemudian lebih senang mangga Filipina yang kuning panjang itu, ya. Itu ada masam-masamnya itu. Nah itu semacam itu. Ya. Kalau kemudian ke Saudi Arabia senang yang manis-manis, ya. Dan itu kan memang cewek Saudi Arabia kan manis-manis juga, memang manis-manis. Mereka senang yang manis-manis, biasa madu, biasa kurma. Ya. Tapi yang lain mungkin tidak. Ya. Untuk Jepang, Korea itu ada masa-masamnya itu lebih enak. Nah itu. Ya. Jadi ini masalah preferensi. Cuma sekali lagi tadi dari hasil tadi, kalau akan kemudian dikenalkan sebagai fresh, ya, ini kan mesti harus di dalam kondisi dingin soalnya. Maka tinggal memperhitungkan jarak tadi, ya. Tinggal memperhitungkan jarak. Akan lebih bagus, aman itu kalau kemudian jaraknya jangan melebihi dari 14 hari. Itu intinya begitu, ya. Kalau kurang dari 14 hari ini aman, GP3 pun menjadi oke-oke saja, ya. Itu intinya begitu, ya. Jadi tingkat kemasan memang begitu. Ini jadi rasanya kayak nano-nano gitu ya Pak Esti, ada asemnya, ada manisnya gitu ya. Ya, sepertinya kayak maaf. Seperti pisang dulu itu ada contohnya biar kita bisa secara empiris ngerasain. Ya begitu.
jadi sebagai contoh untuk pisang misalnya, sebetulnya kan yang Maksudnya kan nanti ada beda ya contohnya di pisang jurusan itu itu. Pak, yang GP3. Ya, itu GP3 sebetulnya kalau di ini kan ya manis saja, cuma yang memang agak kurang harus diakui kan warna ya. Warnanya memang pucat ya Pak. Warna, ya warnanya jangan membayangkan kayak MD2 ya. Kuning seperti itu ya. Nggak, Ini maksudnya kalau saya sekali dibawa ke jurusan Pak Isti, dikenalkan ke kita biar kita coba gitu. Kayak pisang kafedis kemarin loh Pak, maksud Bu gitu Maria. maksudnya. ini karena nanya jadinya kemudian buka suara ya. Karena waktu itu ke GGF kan pulangnya memang satu dosen untuk yang terakhir ya. Kami kan kunjungan 2 kali. Kunjungan yang kedua itu adalah untuk satu dosen dibawain oleh 1 krat nanas. Masalahnya saya nggak bisa ngabisin, jadi kemudian dibawa ke rumah sama istri, kemudian dibagi-bagi dengan para wanita ummahat yang lain. Wah, senang, wah ini nanasnya Pak Prof ini sih enak-enak gitu. Nanti kapan-kapan kalau pisang kan memang mau tidak mau dibagi-bagi itu malah terima kasih ya. Kayak kemarin itu 12 tandan yang dipakai itu cuma 3 tandan itu ya. Jadi 9 tandan itu kemudian akan dibagi-bagi, ada sedikit slip waktu itu untuk pemasakan. Kalau nanas kan memang sedikit sekali ya. Tapi bagus ya. Nanti suatu saat barangkali ini kalau ada Mas Maman nanti kemudian pesan Mas Maman kapan-kapan dibawain ke ini untuk yang GB3 dengan MD2 dong. Nanti satu saat tibalah saatnya. Oke, barangkali begitu dulu ya. Mudah-mudahan cukup nih yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Esti untuk penjelasannya. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Prof. Kukuh untuk Pak Hikam. Silakan Pak Hikam yang mengenai tadi warna biji, apakah warna dari biji padi tadi termasuk gen aditif dominan. Silakan Pak Hikam. Baik, terima kasih Bu Diana, Pak Profesor Kukuh. Jadi gen merah ini ada dominan. Tetapi kemudian mengapa tidak terekspresi? Kalau diperiksa dengan sequencing, pasti gennya ada. Warna merah itu antosianin masih ada, tapi dia tidak terekspresi. Dan posisi dominan, kita tahu bahwa semua yang berwarna ini umumnya dominan. Kemudian yang colorless, putih, ini adalah resesif homozigot. Nah, pengujiannya mau tidak mau ini harus melalui kuantitatif, genetika kuantitatif. Apakah itu penetrasi yang hilang, jadi gen dominan tidak mampu ekspresi, ataukah itu epistasis? Sementara saya mengambil kesimpulannya penetrasi, yaitu dari semua sampel yang saya coba periksa ini. Jadi caranya mengambil sampel benih merah, PBM, kemudian saya imbibisikan, ini semuanya mengeluarkan berubah warna kulit sekamnya ini yang tadinya kuning menjadi merah seperti darah. Makin lanjut imbibisinya mulai keluar tunasnya ini makin merah. Sedangkan yang beras putih, padi beras putih ini tidak mengalami perubahan warna pada kulit sekamnya. Nah, tetapi saya juga melihat adanya epistasis pada beras merah yang dijual di pasar. Saya intip dari bungkusnya sengaja betul dibuat tertutup, hanya ada lubang kecil, kemudian tercampur. Epistasis sangat tidak menyenangkan, karena epistasis ada kemungkinan bahwa merahnya itu paling banyak kita mendapatkan 15 merah dibanding 1 putih. Jadi dari 100%, dari 100 gabah, ada 1/15, ada 15 yang tetap berwarna putih. Jadi pada waktu digiling, dihuler, kemudian dibungkus, ini kelihatan masih ada beras putihnya. Paling tinggi kita dapat yang 15/1.
Kalau sial ya kita dapatnya seperti biasa, itu perbandingan 3:1. Jadi ada seperempat warna putihnya. Nah ini yang, tapi penetrasi yang harapan. Dari penampilan, fenotipenya, saya berharap itu penetrasi. Nah membuktikannya tentunya memerlukan kuantitatif genetik. Mungkin ada mahasiswa S2 atau S3 yang mau, karena persilangan sudah jadi. Yang sulit sudah persilangannya, kecil-kecil betul. Dan aduh, dari 200, satu malah itu 200, gabah, 200 bunga, ini paling jadinya 10 gitu. Dan kalau lagi beruntung dapat 30 atau 40, tapi umumnya di bawah 10. Saya tidak tahu mengapa sulit sekali untuk menyilangkan padi tersebut, apakah karena memang termasuk kelompok padi yang sulit untuk disilangkan. Kita tahu bahwa padi ini adalah secara genetikanya dia menyilang sendiri, self-pollinating. Jadi kalau dipaksa disilangkan, dia menolak. Nggak mau terima jodoh dari keluarga lain. Kira-kira begitu. Itu sering saya bercanda dan mahasiswa, jadi jangan kecewa kalau kamu nanti menyilangkan padi, perasaan sudah banyak, tapi yang hasilnya 1-2 saja yang terjadi persilangan. Nah, kembali kepada masalah warna merah ini, saya berharap bahwa itu penetrasi. Bagaimana membuktikan penetrasi, yaitu menanam, mudah-mudahan masih bisa hidup, ada beberapa paling tidak persentase yang masih hidup, benihnya yang sudah tersimpan lebih dari 2 tahun. Dan ini bisa ditanam untuk membuktikan andai kata benih merah tersebut kita tumbuk dan kemudian keluarnya semua adalah beras merah, ini kemudian kita bisa mengatakan paling tidak dengan rasa aman itu ada penetrasi. Tapi kalau kita mendapatkan pecah beras merah dan beras putih dalam satu sampel, ini ada epistasis. Nah, epistasis ini yang paling nggak enak menghitungnya karena banyak sekali sebarannya epistasis ini mulai dari 31 sampai dengan 15.1, tapi di tengah-tengah itu ada 9331 dan seterusnya. Bagi yang mendalami kuantitatif genetik, mengerti apa yang menjadi masalah apabila terjadi epistasis. Nah, kemudian untuk selanjutnya, mengapa beras merah ini sebetulnya, mengapa terjadi penetrasi? Beras merah memang betul lebih sehat, tetapi bagi yang pernah menjadi hobiis pada beras merah, satu kelemahan beras merah, selain rasanya yang tidak enak, itu tidak bisa disimpan lama. Jadi beras merah ini cenderung kalau dia dingin, kemudian tidak bisa diapa-apakan lagi. Kita tinggal menunggu, rasanya tidak enak karena terjadi kerusakan protein dalam bentuk warna merah itu tadi, atau cyanin tadi rusak, sehingga rasanya menjadi tidak enak. Jadi kalau kita menanak atau mengkonsumsi padi atau nasi dari beras merah, ini biasanya kita masaknya sedikit-sedikit, 1 hari 3 kali masak. Kalau zaman ibu saya dulu nggak jadi masalah, karena belum ketemu yang namanya rice cooker itu. Jadi setiap kali ibu saya, pada waktu saya masih kecil, masih anak-anak, itu masak 3 kali untuk sarapan, ya kadang-kadang sarapan sisa dari nasi malam, tapi yang jelas siang dan malam ini masak nasi. Nah, dengan adanya teknologi rice cooker, biasanya ya 1 kali masak untuk 1 keluarga, 1 rumah, dan 1 hari tersebut, pagi, siang, sore. Nah ini untuk beras merah tidak bisa seperti itu. Dia dengan cepat bau tidak enaknya itu, yaitu kerusakan dekomposisi protein atau cyaninnya naik ke atas. Mungkin itu saja jawaban saya untuk melengkapinya. Terima kasih banyak atas pertanyaan Profesor Kuku. Kemudian juga Profesor Setio Utomo. Insya Allah artinya jawaban saya bisa memuaskan pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak Bu Diana. Dikembalikan. Oke, terima kasih Bapak Dr. Saiful Hitam untuk jawabannya. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu maupun peserta seminar untuk dapat mengisi link sertifikat yang sudah kami share melalui chat room-nya. Oke, baiklah, mungkin demikian seminar kita ya. Sudah cukup ya, Prof. Estri?
Oke, baik. Baik, demikianlah seminar rutin jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Profesor Esti Widodo dan Bapak Dr. Saiful Hikam, serta kepada para peserta seminar. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga pertemuan seminar rutin kita ini memberikan manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kata-kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini